Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything everyone. Di sini kembali lagi bersama channel gue, Bro Rijan Fahmi. Di sini gue cuma ngebahas tentang emas dan krisis ekonomi dalam sejarah. Oke? Karena digadang-gadang sekarang tuh di berita maupun di sosmed lainnya emas ini sekarang sedang lagi viral ya, atau enggak lagi banyak diperbincangkan karena emas tembus 3 juta per gramnya. Oke? Dan di sini gue cuma bakal mau ngejelasin karena sebagian orang yang menabung atau menginvestasikan duitnya ke emas mungkin sekarang sedang bahagia. Karena apa? Karena mereka sedang berlimpah keuntungan yang lumayan gitu kan. Karena ketika kita lihat tahun 2025 pertengahan itu harga emas cuma 2,3 juta per gram dan sekarang sudah tembus 3 juta per gram. Oke? Mungkin sebagian ibu-ibu atau sebagian mama yang sedang rajin-rajinnya buat menabung ke emas, mungkin sekarang sedang bahagia, oke? Oke, harga emas itu bakal tembus ke 5.000 dolar per akhir 2026. Buat kalian gue cuma ngasih saran, banyak-banyakin sekarang berinvestasi ke emas, karena emas akan melonjak tinggi-tingginya sampai ke 2028 atau 2029, maaf. Dan prediksi harga emas 2027 sampai 2028 itu kemungkinan semua orang akan buy, semua orang akan beli semua di situ ya. Semua orang bahkan karena apa? Di tahun itu kemungkinan bakal ada sinyal akan ada krisis yang namanya ekonomi, krisis yang namanya keuangan. Di situ tidak ada akan namanya investasi atau saham-saham yang lain, semua bakal di out, semua bakal di sell, bakal dipindahkan ke emas. Karena apa? Emas itu adalah sesuatu yang bisa melawan yang namanya inflasi atau sesuatu yang krisis gitu. Emas bakal terus melonjak naik ketika ketika dunia sedang krisis yang namanya ekonomi. Emas gak bakal turun ketika dunia sedang krisis ekonomi. Bahkan dia justru di situ letak emas bakal naik setinggi-tingginya, oke? Dan kemungkinan ini data yang sudah dikasih dari tahun sebelum-sebelumnya, dari tahun 19-an, dari tahun 2013 sampai 2008 itu diprediksi bahwa 2026 ini akan banyak orang yang berlomba-lomba untuk membeli emas dan berinvestasi ke emas. Karena apa? Ini kemungkinan di tahun 2028 atau tahun 2009 emas bakal tembus high stem di 46 juta per gramnya. Oke? Atau bisa disebut berapa ya? Berapa dolarnya? 20. Atau bisa disebut 20 dolar per gramnya. Oke? Di tahun 2027 dari 2026 akhir sampai 2027 ke atas itu kemungkinan harga emas sedang high-nya atau sedang naik-naiknya. Oke? Lagi gila-gilaan untuk naik. Tapi di saat 2028 sampai 2009 itu yang harus kita jaga dan hati-hati. Kenapa? Sebagian orang di tahun 2028 sampai 2009 itu bakal memindahkan semua aset high risk-nya ke emas. Karena emas yang cuma bisa nyelamatin kita di dalam krisis ekonomi global dunia. Oke? Tahun ini emas sudah naik di 60% ya. Melebihi rata-rata kenaikan emas yang cuma biasanya tuh dalam sehari atau dalam sebulan cuma 15 sampai 20% aja. Dan ini melebihi rata-rata dari data semua per tahun-tahun sebelumnya ya, kecuali ada hal-hal yang sesuatu yang terjadi, tapi kan kemungkinannya besarnya itu cuma naik di 30 sampai 40% kenaikan. Tidak pernah melebihi dalam sejarah. Dan ini di tahun ini 60% kenaikan harga emas itu mencatat rekor dalam sejarah kenaikan tercepat di dunia. Oke. Tapi sebenarnya ini tanda bahaya, oke? Tanda bahaya seperti apa? Mungkin banyak orang sebagian nggak tahu. Mungkin sebagian orang nggak tahu ya, ini pertanda apa, bahayanya seperti apa kalau emas naik dalam waktu singkat kenaikannya mencapai 60%. Di sini bakal gue jelasin bahayanya apa, pertandanya apa. Ya, di sini bakal gue jelasin kenapa bahayanya dan pertanda seperti apa. Ini bahayanya adalah
resesi. Tapi sebenarnya ini yang terjadi ketika emas naik 60%. Ini yang kita lihat dari data-data sebelumnya. Apakah akan ada pertanda bahaya atau akan ada sesuatu yang kita nggak tahu yang mereka tahu gitu. Karena jarang sekali dan tidak pernah ada dalam sejarah emas itu naik 60% dalam waktu singkat ya. Mungkin ini adalah pertanda bahaya, mungkin ini adalah pertanda yang buruk gitu. Karena apa? Setahu gua ya, kalau emas gila-gilaan naik, mungkin itu akan ada sebuah resesi. Ini alasan bank sentral atau apa ya, konglo-konglo di sana dan negara-negara seperti Cina, negara-negara seperti Amerika, atau negara-negara seperti Rusia, itu semua berborong-borong untuk membeli emas. Mereka semua membeli dengan nilai-nilai yang tinggi kepada emas. Karena mereka mungkin tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Kenapa? Karena di saat semuanya krisis, di saat semuanya lagi turun-turunnya, lagi ambruk-ambruknya, cuma emas yang bisa nolongin kita. Ingat, sekali lagi gue perjelas, cuma emas yang bisa nolongin kita dalam krisis seperti itu. Oke? Di sini saya paham. Mungkin gue kurang jelas juga cara ngomongnya. Gue nggak tahu juga cara jelasin gimana guys. Intinya gue cuma ngasih tahu. Gue cuma mau ngasih tahu beli emas dari sekarang, oke? Karena 4-5 tahun lagi itu yang harus kita siap-siapin guys. Itu yang harus kita siap saja sedia payung sebelum hujan. Karena apa? Kita nggak tahu yang namanya ekonomi itu datang kapan. Kita nggak tahu yang namanya krisis itu datangnya kapan. Kita hanya perlu semua siaga apa yang berita berikan kepada kita, apa yang investor yang tahu memberitahu ke kita apa yang bakal terjadi di tahun 2029. Oke? Dan di saat krisis seperti itu yang harus kita siapkan. Karena apa? Kita nggak tahu krisisnya seperti apa, kita nggak tahu krisis bahayanya seperti apa nanti di luar sana. Apa mungkin kita tidak bisa makan sama sekali, atau mungkin semua orang bakal tidak akan peduli satu sama lain. Karena mereka apa? Karena mereka akan bergombang-gamping untuk menyelamatkan dirinya sendiri, guys. Nggak ada yang peduli sama lu pada gitu. Di sini gue bakal coba rangkumin kenapa bisa sekrisis ini, dan apakah mungkin krisis seperti ini akan terulang lagi. Oke, di tahun 1998 itu ada yang namanya krisis Asia itu kan. Di tahun 1998 itu krisis Asia, dan di tahun 2008 itu yang disebut Supreme Markets kayaknya dah, Supreme Markets, oke? Dan 2020 itu yang terjadi di COVID-19. Di sini gue bakal coba rangkumin, dan di sini gue coba bakal bahas tentang sedikit dari kenapa yang terjadi yang namanya itu krisis ekonomi. Di tahun 1929 itu yang dinamakan krisis ekonomi Amerika Serikat, guys. Di tahun 1929 itu krisis Amerika Serikat, di mana semua orang itu jadi gembel, di mana semua orang itu kehilangan pekerjaannya, dan di mana semua orang itu mengalami yang namanya krisis ekonomi, dan itu sangat sangat terparah dalam sejarah gitu. Dan ini tahun 1929, dan dia tuh normal lagi dan bergerak lagi ekonominya pada 10 tahun yang lalu, dari tahun 2009 ke tahun 39, guys. Pada 1939 tahun 1940. Di situ karena apa? Di situ juga harga emas sedang naik-naiknya. Karena apa? Karena Jepang sedang menjajah Indonesia. Di situ di Indonesia itu sedang krisis yang namanya air, yang namanya makanan, yang namanya pokok. Indonesia sangat mengalami krisis waktu itu. Jadi harga emas meronteng tinggi, guys. Gitu. Dan gue cuma mau kasih tahu bahwa 100 tahun yang lalu, itu pada tahun 1929, itu adalah krisis ekonomi terparah dalam sejarah dalam global dunia gitu. Dan itu gue cuma mau ngingetin pada tahun 1929, dan sekarang sudah 2026. Dan kemungkinan 4-5 tahun lagi krisis itu yang akan dimulai. Dan kita cuma perlu siap dan siaga gitu. Kita nggak perlu banyak ngomong, kita nggak perlu apa-apa, cukup kalian siap siaga.
beli emas sebanyak-banyaknya karena cuma emas yang bisa nolongin kalian di krisis ekonomi 100 tahun sekali. Ini konsepnya bakal mengulang terus-terusan guys. Kita juga nggak bakal tahu. Karena apa? Karena di bawah kepemimpinan negara terbesar atau kita bisa disebut US lah, Amerika Serikat lah. Dia yang mengatur ekonomi dunia dan mereka juga yang terbesar yang memegang ekonomi dunia gitu. Oke? Pada tahun 1929 saja, Amerika itu butuh waktu 10 tahun untuk yang namanya menormalkan krisis ekonominya gitu. Bagaimana jika satu dunia yang mengalami krisis seperti ini? Karena apa? Kejadian ini hanya terulang 100 tahun sekali. Mungkin kalau kita mengingat 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang atau 5 tahun atau 10 tahun yang terulang, itu mungkin sudah terbiasa. Tapi ini yang dinamakan 100 tahun sekali krisis ekonomi global dunia. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton, cukup sampai sini aja penjelasan tentang krisis ekonomi dunia gitu. Jangan lupa subscribe untuk info lebih lanjut, jangan lupa follow untuk bertemu lagi sama gua. Karena apa? Sampai jumpa